Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini, kembali berjumpa dengan saya. Pada video kali ini saya mau cerita-cerita tentang soal tes kemampuan akademik, sains dan teknologi. Jadi tes TKA, tes kompetensi akademik, saintek, sains dan teknologi untuk soal UTBK tahun 2020 ya. Nih. Ya. Soal yang pertama saya mau bahas itu soal tentang trigonometri. Kemudian yang kedua nanti soal limit ya. Soal trigonometrinya itu soal persamaan trigonometri. Jadi lebih kompleks soalnya karena di dalam soalnya itu mengaitkan beberapa konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Mulai dari bagaimana menentukan nilai trigonometri, kemudian bentuk-bentuk lain dari trigonometri dipakai semua di situ. Kemudian nanti soal limitnya, dia limit tak hingga yang bentuknya bentuk akar. Jadi juga lebih kompleks. Bagaimana cara menyelesaikannya? Simak terus video ini dan jangan lupa klik subscribe, share, dan komen agar channel ini terus berkembang dan kita semua mendapatkan update video-video pembahasan soal lainnya. Kita mulai dengan soal yang pertama, soal trigonometri. Jadi soalnya itu nilai X yang memenuhi sin X tambah cos X tambah tangen X tambah kotangen X sama dengan 2 per sin 2X adalah berapa? Yang A, X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat dengan K bilangan bulat. Yang B, 60 derajat ditambah K kali 180 derajat K bilangan bulat. Kemudian opsi yang ketiga yang C, yaitu X nya sama dengan 135 derajat ditambah K kali 180 derajat dengan K bilangan bulat. Yang D, X sama dengan 150 ditambah K kali 180 derajat K bilangan bulat. Yang E, X sama dengan 120 ditambah K kali 180 derajat K bilangan bulat. Nah, jadi soalnya bentuknya soal persamaan trigonometri ya. Langsung kita selesaikan. Ya, jadi saya tuliskan kembali soalnya di papan. Kita perhatikan sama-sama. Ada sin X cos X tangen X tambah kotangen X sama dengan 2 per sin X. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah kita kalikan silang sin X nya, sin X kali sin X, sin 2X kali sin X. Jadi sin X dikali dengan sin 2X kemudian ditambah cos X juga dikali dengan sin 2X, begitu seterusnya ditambah tangen X dikali sin 2X kemudian ditambah kotangen X dikali sin 2X sama dengan 2. Kalau ada yang tanya kenapa harus dikali silang, kita boleh menganalogikan seperti ini. A tambah B sama dengan 3 per 4 atau 3 per C lah, 3 per C. Nah, supaya menghilangkan C nya ini, maka kan kita kalikan dengan C ya, kita kali silang kan, ini kalikan kemari. Jadi C dikali A tambah B sama dengan 3, maka C kali A, CA, kemudian C kali B ditambah CB sama dengan 3. Nah, model seperti ini juga kita lakukan di bentuk persamaan ini tadi ya, untuk menghilangkan penyebut sebelah kanannya, begitu. Cukup mudah kan? Nah, maka langkah selanjutnya setelah kita kalikan, kita ingat kembali bahwa sin 2X itu kan sama saja dengan 2 sin X cos X. Boleh dibuka kembali nanti materinya bahwa bentuk-bentuk lain dari sin 2X itu salah satunya adalah 2 sin X cos X. Maka yang ini, yang bentuk yang pertama ini bisa kita kalikan. Jadi sin X dikali 2 sin X cos X, maka jadinya 2 nya maju ke depan, 2 kali sin X kan sin kuadrat X kali cos X nya tetap. Nah, udah berubah deh kan? Nah, maka ini kita tulis menjadi sin kuadrat X, ada 2 nya, 2 sin kuadrat X dikali cos X ditambah, ini tetap tambah. Ini juga perlakuannya sama, berarti cos X dikali dengan 2 sin X cos
sama perlakuannya dengan ini tadi. Maka dapatnya ini jadi 2 sin X cos X, kemudian ini dikalikan menjadi cos kuadrat X. Maka di sini menjadi 2 sin X cos kuadrat X. Iya. Ditambah langkah yang sama juga kita lakukan di sini. Ini menjadi tangan X ya. Tangan X itu kan sama dengan sin X per cos X. Maka sin X per cos X dikali dengan 2 sin X cos X. Ada yang saling membagi ya. Ini saling membagi, sehingga yang tersisa sin 2x, yang tersisa sin X dikali 2 sin X. Jadi 2 nya tetap 2 sin X kali sin X itu mendapatkan sin kuadrat X. Nah, ditambah langkah yang sama juga kita lakukan untuk kotangan X dikali sin 2x. Jadi kotangan itu kan kebalikan dari tangan, berarti dia kalau kebalikannya di kot X itu, kotangan X itu kan sama dengan cos per sin. Nah, maka cos per sin dikali dengan 2 sin X cos X. Maka dapatnya sin X nya saling membagi, masih ada 2, berarti sisa 2 cos X kali 2 kali cos X, berarti 2 cos kuadrat X. Maka di sini menjadi 2 cos kuadrat X sama dengan 2. Nah itu. Ini masih proses untuk menyederhanakan persamaannya ya teman-teman ya. Masih proses untuk menyederhanakan persamaannya. Setelah itu kita lihat. Ada 2, ada 2, ada 2, ada 2, ada 2. Boleh kita bagi semuanya dengan 2. Maka 2-nya bisa saling membagi. Saling membagi jadi 1, jadi 1, jadi 1, jadi 1. Maka kita bisa sederhanakan. Di sini menjadi sin kuadrat X cos X ditambah sin X cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan, ini kan bagi 2 tadi jadi 1 kan, 2 dibagi 2 sama dengan 1 kan. Nah, lihat mana lagi yang bisa disederhanakan. Ternyata yang ini masih bisa disederhanakan kembali ya teman-teman ya. Nih, ini bisa disederhanakan. Ini kan bentuk identitas trigonometri. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Betul? Nah, maka bisa kita ganti menjadi 1. Jadi ini menjadi sin kuadrat X cos X ditambah sin X cos kuadrat X sama dengan tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini nanti kan pindah ke sini tuh jadi 0 ya. Ini kan pindah kemari jadi min 1, jadi 0. Maka langsung saya sederhanakan saja, ini menjadi cos X sama dengan 0. Iya. Bentuknya sudah mulai sederhana. Sekarang tinggal kita lihat mana lagi yang bisa disederhanakan. Tadi di awal saya sudah menyinggung bahwa kalau ada sin 2x, sin 2x itu sama dengan 2 sin X cos X. Itu ya. Nah, ini nanti menjadi dasar kita untuk menyederhanakan. Oke. Sekarang kita perhatikan yang sudah ada ini. Ini ada sin X, ini juga ada sin X. Ya, ada sin X. Berarti boleh saya keluarkan menjadi, ya, kita tadi sudah dapatkan bahwa sin kuadrat X cos X ditambah sin X cos kuadrat X dari bentuk yang di atas tadi ya. Nah, ini kan bisa kita faktorkan kembali bahwa ini saya bagi dengan sin X cos X. Maka hasilnya ini menjadi sisa, ya ini kan saya bagi sisa sin X. Kemudian ini saya bagi dengan sin X cos X, kan sisanya tambah berapa? Cos X. Iya, sama dengan 0. Sudah semakin sederhana bentuk persamaannya. Nah, selanjutnya seperti apa lagi kita lihat. Yang ini sin X cos X ini kan ada kemiripan dengan ini ya. Nah, bentuk yang di awal tadi. Maka ini bisa kita sederhanakan lagi bentuknya, kita ganti.
Supaya ini sin x cos x ini sama dengan ini, maka yang ini kan saya kalikan dengan setengah. Kan yang kita punya kan ini. Kita punya sin 2x sama dengan 2 sin x cos x ya. Supaya sin sama menjadi sin x cos x, maka semuanya ini saya kali dengan setengah. Nah, saya kalikan dengan setengah menjadi 1/2 sin 2x sama dengan yang ini saya kalikan setengah, ini kan habis ya, 1 sama dengan sin x cos x. Nah, ini kan sudah sama. Ini sudah sama dengan ini. Nah, maka bisa saya ganti yang ini dengan ini. Jadi 1/2 sin 2x itu sama dengan, ini kan sudah saya ganti, jadi dikali dengan sin x tambah cos x sama dengan 0. Nah, inilah persamaan sederhana dari bentuk yang di atas tadi. Persamaan sederhana tadi ya. Jadi ini boleh saya hapus, baru di bawahnya ini saya ganti dengan bentuk yang ini, baru saya jabarkan bagaimana menemukan penyelesaiannya, hitungan penyelesaian dari persamaannya. Oke. Jadi ini kan bentuknya perkalian, ini bentuknya perkalian, maka bisa kita faktorkan menjadi 1/2 sin 2x itu sama dengan 0, atau sin x tambah cos x sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan dua ya penyelesaiannya. Nanti x yang menu yang mana? Maka kita mulai dari yang pertama dulu, bahwa 1/2 sin 2x sama dengan 0, maka sin 2x sama dengan 0 ya. Maka berapa yang memenuhi? Maka sin 2x itu kan sama dengan sin 0, karena sin 0 kan 0 ya. Jadi kita dapatkan sin 2x sama dengan 0. Maka kita mendapatkan 2x itu sama dengan 0 ditambah k kali 360 ya, k kali 360. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, penyelesaian yang kedua itu berarti 2x sama dengan 180 dikurang 0 berarti 80 ditambah dengan k kali 360 ya. Jadi untuk yang pertama ini untuk k sama dengan 1, untuk k sama dengan 1, maka ini mendapatkan yang pertama 2 kali 2x itu sama dengan 0 tambah 1 kali 360 kali 1 kali 360, dapatnya 2x sama dengan 360, x sama dengan 180 iya. Jadi untuk k kita mulai dari k yang sama dengan 0 ya. Untuk k sama dengan 0, maka x nya sama dengan 0. Untuk k sama dengan 1, k sama dengan 1 berarti k nya ganti 1 ya, 360, berarti x nya sama dengan 180. Untuk k nya 2, maka x nya sama dengan 360 ya. Kemudian untuk yang persamaan yang kedua, persamaan yang kedua kan kita dapat k nya berapa? K nya kita mulai dari k sama dengan 1, 0 juga, k sama dengan 0. Kalau k nya sama dengan 0, maka ini pasti 0 ya. 0, 2x sama dengan 180, 180 bagi 2 90, maka x nya sama dengan 90. Kemudian kalau k nya sama dengan 1, nah berarti 360 tambah 180 bagi 2 berapa? 180 tambah 360 bagi 2 440, 540, 270, maka x nya sama dengan 270. Kalau k nya sama dengan 2, lebih besar ya, lebih besar dari 360. Nah maka ini kita lihat di pilihan. Di pilihan belum ada ya. Tadi x nya di pilihan ada berapa? Kita lihat kan di pilihan x nya ini. Pilihan tadi x nya itu mulai dari 30, 60, 135, 150, 120. Nah x nya belum ada ya. Ini tadi kita dapat dari persamaan yang sebelah ini. Yang sebelah ini belum ada, kita cari. Nah maka kita cari yang sebelahnya lagi. Sin x tambah cos x kan sama dengan 0 ya. Berarti sin x sama dengan
min cos X. Kalau X-nya 0, apakah sama dengan cos 0? Beda ya, sin 0, 0, sedangkan cos 0 itu 1, berarti salah ya, ini persamaan salah. Maka kita cari alternatif lain. Ya, bagaimana kalau alternatif lain? Bagaimana kalau keduanya ini kita bagi dengan cos? Saya bagi dengan cos X, biar saya bagi dengan cos X ya. Maka ini dapatnya sin X per cos X itu kan tangen X. Tangen X itu sama dengan cos X per cos X kan 1, sama dengan min 1. Nah, ini persamaan ini yang kita dapatkan. Iya. Tangen X itu sama dengan min 1. X-nya berapa? Iya. Iya, kalau kita perhatikan di tabel sudut-sudut istimewa, nilai tangen yang menghasilkan 1 itu kan tangen 45. Tangen 45 derajat itu sama dengan 1. 1 ya. Nah, sedangkan ini min 1, berarti kita harus perhatikan kuadrannya. Kuadran 1, ini kan X, ini, iya kan? Ini Y. Ini titik nolnya, ini kuadran 1, 0 sampai 90, kuadran 2, 90 sampai 180, kuadran 3, 180 sampai 270. Di tangan berapa dia yang mendapatkan yang nilainya itu dapatnya negatif 1? Berarti kan yang negatif di sini ya. Di sini tuh berapa? Di sini atau di sini? Iya. Kita cari kelipatannya 45. 45. Oh, berarti 90 tambah 45 itu 135. Berarti di sini. Jadi tangen X itu sama dengan tangen 135 derajat. Berarti X-nya itu sama dengan 135 derajat. Kita lihat di pilihan ada nggak yang 135 derajat X-nya? Ada ya, berarti yang C jawabannya. Yang C. Ini seperti itu jawabannya. Cukup gampang ya. Oke. Oke, kita lanjut ke bentuk soal yang kedua. Bentuk soal yang kedua itu yaitu limit 2x kali akar 9 tambah 10 per x min 3 untuk x-nya di tak hingga ya. Jadi pilihannya yang A itu 10 per 3, B itu min 10 per 3, C 5 per 3, D itu 5 per 2, 5 per 3 akar 2, yang E min 5 akar 3, min 5 per 3 akar 2. Bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat seperti ini cara menyelesaikannya. Ya, sebelum kita menyelesaikan bentuk seperti ini, saya mengajak kita semua untuk mengingatkan bentuk yang sepertinya. Kalau ada bentuk limit x mendekati tak hingga akar ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang atau ditambah akar px tambah px kuadrat tambah qx tambah r, maka kita lihat kalau a sama dengan p, maka kita bisa gunakan bentuk yang, kalau a nya sama dengan p, maka kita bisa gunakan bentuk yang ini, b dikurang q per 2 akar a. Tapi kalau a nya itu kurang dari P, maka jawabannya negatif tak hingga. Kalau A nya lebih besar dari P, maka dia positif tak hingga, seperti itu. Nah, kita lihat ini, kita jabarkan dulu, kita jabarkan soalnya. Maka ini artinya kan 2 dikali ke dalam ya, berarti 2x limit x mendekati tak hingga 2x dikali dengan akar 9 ditambah 10 per x, gitu kan, dikurang 2x kali 3. Nah, begitu. Kita jabarkan pelan-pelan. Kalau dia dikalikan, berarti kan begini bentuknya, limit x mendekati tak hingga. Berarti kan kalau dia kali ke dalam, kalau
X itu kan sama saja akar dari X pangkat 2 gini kan. Nah kalau dia 2X berarti akar dari 4X pangkat 2. Ini kan dipangkatkan 2. Nah saya ulang, kalau X sama dengan itu akar X kuadrat, maka kalau 2X itu sama dengan akar dari 2X ini pangkat 2 sama dengan akar dari 4X pangkat 2. Maka ini boleh saya tulis menjadi akar 4X pangkat 2 kali 9 tambah 10 per X. Nah, udah kurang kan? Dikurang 6X. Iya, saya hapus dulu yang di bawahnya. Nah, kita bisa jabarkan lagi sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, ini akar dari berapa? 4X kuadrat dulu kali 9X itu kan 36X pangkat 2. Ini kali ini X nya kan saling membagi ya, maka sisa tambah 40X dikurang 6X. Iya, supaya bentuknya sama dengan tadi, bentuk yang di bawah tadi, contoh yang tadi, bentuk limit yang akarnya 2 kan ini bisa kita ubah. Kalau tadi kita punya X itu sama dengan akar dari X pangkat 2, maka kalau 6X sama dengan akar dari 6X pangkat 2 sama dengan berapa? 36X pangkat 2. Maka ini bisa kita ubah menjadi limit X mendekati tak hingga akar 36X pangkat 2 tambah 40 dikurang akar 36X pangkat 2. Lihat, bentuknya sudah sama ya. Maka kita lihat A ini A sama, berarti boleh kita pakai rumus yang ini. Maka nilainya itu berapa? B dikurang Q per 2 maka nilainya itu B dikurang Q per 2 dikali akar A. Kita lihat B nya kan nggak ada ya, B nya ada nggak? Sorry ada keliru tadi. Ini kan tadi ini ya, saya ulang. Maka ini kita bisa lanjutkan limit X mendekati tak hingga akar 36X pangkat 2 tambah 40X dikurang, kalau tadi ini kan 6X kan kita ubah jadi ini tadi, maka ini kita bisa ganti menjadi 36X pangkat 2. Kita lihat A nya sama 36, maka kita bisa gunakan B dikurang Q per 2 akar A. B nya kan 40 ini kan nih PX AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Ini PX pangkat 2 tambah QX kurang R. Nah B nya kan 40, maka 40 dikurang ini B nya ada nggak ada, maka 0 dibagi 2 kali A nya berapa? A nya 36 akar 36. Nah, jadi kita bisa sederhanakan ini 40 kurang 0 kan 0, kita 40. 2 kali akar 36 itu, akar 36 itu kan 6 kali 2 12. Saya bagi 4 itu dapatnya 10, saya bagi 4 dapatnya 3, 10 per 3, jawabannya yang A. Itulah jawabannya. Jadi cukup mudah ya mengerjakannya, asalkan kita bisa menjabarkan. Jadi soal-soal UTBK itu soal-soal yang hot ya, tingkat berpikir tinggi. Jadi kita melibatkan berbagai macam konsep untuk mendapatkan satu solusi. Nah, semoga kita bisa menyelesaikan soal seperti ini. Kita jumpa kembali di pembahasan video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, and share.
untuk mendapatkan update video-video selanjutnya.